Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian-pengertian statistik dan kemudian penyajian data statistik ya. Oke, untuk pendekatan atau metode statistika ini adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pendekatan atau paradigma kuantitatif ya. Paradigma kuantitatif ini akan melahirkan berbagai jenis atau metode penelitian kuantitatif. Kemudian, penelitian kuantitatif itu sendiri merupakan metode untuk menguji teori-teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Nanti akan kita bahas satu persatu apa itu variabel. Kemudian, kedudukan statistika dalam penelitian kuantitatif. Ini ada beberapa kedudukannya. Yang pertama, kita akan merumuskan atau memformulasikan masalah, melakukan kajian atau studi literatur, merumuskan atau menyusun hipotesis, mengumpulkan data, dan mengolah data untuk hipotesis, kemudian terakhir membuat kesimpulan. Ya. Nah, pengertian statistika, statistik itu ada data, kemudian ukuran sampel, kemudian suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Nah, kalau kita gabungkan dari beberapa pengertian tersebut, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Ya, jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dari pengertiannya itu sendiri dapat kita katakan bahwa kita mempelajari statistika itu akan berkecimpung dengan data. Jadi untuk pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian data ini akan kita pelajari dalam statistika. Kemudian, nah peranan statistika ini ada beberapa peranan. Menurut Sugiono, statistik itu berperan sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, selain itu, dapat berperan sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Ini pengertian-pengertian atau teori-teori ini nanti akan kita bahas satu persatu, apa itu validitas, reliabilitas, dan lain sebagainya. Ya. Instrumen itu apa, kita akan membahasnya juga. Kemudian, sebagai teknik untuk menyajikan data, sehingga data yang lebih komunikatif. Misalnya dapat kita menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Dan yang terakhir, alat untuk menganalisis data seperti untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Nah, jadi dalam suatu penelitian itu yang terpenting adalah masalah. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus melihat masalah apa yang terjadi di sekolah tersebut. Jika kita ingin meneliti suatu sekolah SD misalnya ya, kalau di IPGSD SD ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu masalah dalam sekolah itu apa, atau masalah yang ruang lingkup yang lebih kecilnya di lokal itu masalahnya apa. Masalah yang terjadi biasanya contohnya ya kurang minat belajar ataupun hasil belajar rendah dan lain sebagainya. Itu salah satu masalah ya. Dan yang itu yang harus kalian temukan dulu di sekolah, apakah ada masalah seperti itu, sehingga selanjutnya setelah ada masalah kita akan merujuk ke proses teoritis dan proses empiris. Dari proses teoritis ini kita akan mencari teori-teori untuk penyelesaian masalah yang terjadi tadi. Dari proses teoritis ini nanti dia akan menghasilkan hipotesis, dan proses empiris dia akan menghasilkan data. Hipotesis dan data, kemudian kita akan menguji hipotesisnya tersebut. Setelah kita uji hipotesis, baru kita akan membuat kesimpulan. Uji hipotesis ini itulah dia dengan statistika. Jadi salah satu peranannya untuk menguji hipotesis. Nah, data dan variabel. Apa itu data? Data adalah kumpulan data yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Kalau variabel adalah karakteristik data yang menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian kita apa? Itu yang merupakan variabel yang dalam penelitian. Misalnya tadi contohnya pusat
penelitian kita itu kita berpusat pada minat belajar siswa atau hasil belajar siswa, itu yang dikatakan dengan variabel. Nanti variabel terbagi-bagi lagi. Ya. Nah, ini dia jenis variabel. Ada 3 jenis variabel. Yang pertama variabel dependen atau variabel bebas. Ya, dependen itu atau variabel bebas biasanya disimbolkan dengan X besar, yaitu variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Kalau independen tadi bebas, dependen artinya variabel terikat, ya, ataupun variabel tidak bebas, variabel terikat. Biasanya variabel terikat itu disimbolkan dengan Y besar. Jadi variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, ini ada misalkan hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar pada siswa kelas 5 MI di Pekanbaru. Ini contoh sederhana. Jadi hubungan motivasi belajar ini merupakan variabel bebasnya, hasil belajar ini merupakan variabel terikatnya. Ya. Jadi variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar pada siswa kelas 5 MI di Pekanbaru. Ini salah satu contoh sederhana. Nah, jadi ini yang merupakan variabel, contoh variabel bebasnya itu adalah hubungan motivasi belajarnya, hubungannya, kemudian variabel terikatnya adalah hasil belajar. Nah, jadi dari variabel terikat tadi terdapat variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang turut mempengaruhi variabel terikat. Akan tetapi dia diabaikan atau tidak dibahas dalam konteks penelitian yang kita lakukan. Nah, jadi contoh dalam variabel kontrol ini adalah dukungan orang tua. Dukungan orang tua terhadap hasil belajar. Tadi kan hasil belajar kan tadi kita contohkan dengan variabel terikat. Jadi nanti variabel kontrolnya itu adalah hubungan orang tua terhadap hasil belajar. Ada pengaruh nggak? Kemudian cara guru mengajar, ketersediaan fasilitas belajar, dan lain sebagainya. Ini salah satu variabel-variabel yang turut mempengaruhi variabel terikat. Itu disebut dengan variabel kontrol. Dari ketiga penjelasan variabel ini semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya terdapat skala pengukuran. Ada beberapa skala pengukuran, ada 4 skala pengukuran. Ini bisa kalian lihat di halaman 11 ya. Di halaman 11 tentang skala pengukuran, yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau skala nominal ini adalah skala yang paling rendah, data paling rendah. Contohnya ini adalah jenis kelamin, agama, hobi, jenis pekerjaan, merek, dan lain sebagainya. Itu dikelompokkan ke dalam skala nominal. Selanjutnya setelah nominal terdapat skala ordinal. Ini lebih tinggi dari nominal. Contohnya ini adalah pangkat, tingkat pendidikan, ranking, tingkat kesukaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada skala interval yang lebih tinggi dari yang levelnya lebih tinggi dari skala ordinal, yaitu contohnya adalah suhu, IP, intelijensi, aset, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah skala rasio, di mana rasio ini merupakan tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya, ya. Rasio ini bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan dapat dioperasikan secara matematis. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Ini perbedaan skala-skala pengukuran yang dapat kalian baca untuk lebih lengkapnya di buku halaman 11 ya dan 12. Kemudian pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data itu berarti mencatat peristiwa kan, karakteristik, elemen, nilai suatu variabel. Misalnya kita ingin mengumpulkan data suatu penelitian, data tersebut misalnya data hasil belajar. Tentu yang kita kumpulkan adalah nilai-nilai hasil belajar siswa tersebut. Nah, itu salah satu pengumpulan data. Kita catat kan nilai suatu variabel kita tadi apa gitu kan. Kemudian hasil pencatatan ini akan menghasilkan data mentah yang kegunaannya masih terbatas kegunaannya. Kemudian ini dapat bertujuan untuk mengetahui atau mempelajari suatu masalah dari variabel penelitian. Setelah data kita dapat, tentu kita dapat mempelajari apa masalah-masalah dari variabel penelitian tersebut. Apakah masalahnya memang di hasil belajar ataukah masalahnya di minat belajar dan lain sebagainya. Ya, itu penting bagi kita untuk mengumpulkan data. Kemudian ada permisalan untuk kepentingan salah satu pengumpulan data itu tadi kan untuk kepentingan menguji hipotesis nih tentang contohnya
efektivitas metode inquiry dibanding metode expository terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Di sini kita lihat kemampuan berpikir kritis matematis ini yang merupakan variabel terikatnya. Nah, dari variabel terikat ini, kita akan mengumpulkan datanya. Kita mengumpulkan datanya ada dua jenis. Dapat dilakukan dengan tes, ataupun dilakukan dengan non-tes. Nah, kalau kita melakukan pengumpulan data dengan tes, berarti kita akan membuat suatu soalan yang berbentuk objektif atau uraian. Uraiannya ini terbagi lagi, dapat berbentuk uraian terbatas ataupun uraian bebas, ya. Kemudian kalau untuk mengumpulkan data secara non-tes, ini dapat dilakukan dengan cara dokumentasi. Kemudian aset, skala, wawancara, dan observasi. Nah, di sini semua merupakan bentuk pengumpulan data non-tes, ya, seperti dokumentasi, angket, skala, wawancara, dan observasi. Kalau misalnya mengumpulkan data secara tes, tentu ada soalannya atau ada suatu soalan yang berbentuk objektif dan uraian yang akan mereka jawab, dan kemudian kita periksa, kemudian kita kumpulkan data-datanya, yaitu nilai-nilainya tadi setelah kita periksa. Jadi dalam instrumen penelitian ini ada berbentuk tes dan non-tes. Dalam tes ini contohnya dapat tes kemampuan seperti tes kemampuan ataupun tes hasil belajar, ya. Untuk non-tes ini ada angket, kemudian ada skala, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Ini perbedaan instrumen tes dan instrumen non-tes. Nah, kita masuk ke penyajian data. Penyajian data ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Ini udah mulai masuk ke angka-angka, ya. Penyajian data, tabel distribusi frekuensi ini halaman 25. Ya. Di sini halaman 25, penyajian data untuk yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Ya. Tabel distribusi frekuensi ini merupakan cara penyajian data berdasarkan pengelompokan data dalam kelas-kelas interval dengan frekuensi tertentu. Fungsinya untuk memudahkan membaca atau mengkomunikasikan sejumlah data yang lebih besar. Kemudian, pengelompokan data berfrekuensi ke dalam kelas-kelas interval dapat diurutkan dari data yang terkecil hingga ke yang besar atau sebaliknya. Ya, kita masuk ke contoh. Kalau di sini contohnya ada 75 mahasiswa. Ini Bu buatkan, misalkan diberikan data hasil tes kemampuan berpikir kritis 24 mahasiswa sebagai berikut. Nah, ini ada data-datanya. Data ini didapat dari tes tadi. Tes dalam bentuk objektif dan uraian. Kita koreksi, kemudian dapatlah nilai-nilainya tadi. Inilah dia data-datanya dari 24 mahasiswa sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya ini dia nilai-nilainya tadi kan masih acak-acakan, yang terbesar dan yang terkecil belum terurut. Ya. Jadi langkah-langkah kita menyajikan data lebih sederhana dengan distribusi frekuensi, itu yang pertama kita urutkan dari yang terendah hingga tertinggi. Yang terendah 60 dan yang tertinggi 65. Setelah kita urutkan, kita tentukan rentang atau rank-nya, ya. Menentukan rentang atau rank dengan rumus ini. Rank ini kan merupakan selisih antara skor tertinggi dengan terendah. Kita punya yang tertinggi tadi 95, ini dia 95, dan yang terendah itu 60. Jadi 95 kurang 60 itu sama dengan 35. Perhatikan step-step untuk menyajikan data dengan distribusi frekuensi. Ini yang pertama, materi dalam menghitung atau menyajikan data sebelum masuk ke yang berikutnya. Jadi kita harus paham dulu dengan langkah-langkah ini sehingga bisa kita mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Ya. Kalau kalian belum paham yang ini, susah akan mengikuti materi selanjutnya. Karena mereka akan terkait satu sama lain sampai di akhir perkuliahan. Jadi ini memang penting. Jadi tolong diperhatikan dan dipelajari betul-betul. Nah, jadi setelah kita urutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi, kita akan menentukan rank.
Ranknya selisih skor tertinggi dengan skor terendah. Skor tertinggi 95, terendah 60, jadi 35. Kemudian setelah kita menentukan rank, kita menentukan banyak kelas, ya, banyak kelas interval. Kelas interval ini paling sedikit 5 kelas, paling banyak 15 kelas. Atau kita dapat menggunakan aturan Stargate dengan rumus. Banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Itu udah rumus dari bukunya ya, di mana n merupakan banyak data. Kita punya data kita tadi ada 24, sehingga PK itu sama dengan 3,3 log 24. Cari log 24 dengan kalkulator. Ya. Dengan kalkulator itu log 24 hasilnya 1,3802. 1,3802 dikali 3,3 dulu. Dapat hasilnya 4,55466. Baru kita tambahkan dengan 1. Itu sama dengan 5,5546. Ini hampirannya mendekati 6. Ya. Kalau kita buat 5, dia 5,5546. Berarti kita akan membuat banyak kelasnya itu ada 6. Nah, setelah menentukan banyak kelas, ini tadi ketinggalan slide-nya ya, kita akan menentukan panjang kelas. Bisa kalian lihat di halaman 26, untuk menentukan panjang kelas. Kalau misalnya nggak ada, tolong dicatat. Jadi panjang kelas itu sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Ya, rentang dibagi banyak kelas. Rentang kita punya tadi 3, 5. Banyak kelas kita punya 6. Jadi untuk menentukan panjang kelasnya, ya, kalau ini tadi kan banyak kelas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini banyak kelasnya. Panjang kelasnya ini dia. 60 sampai 66 ini panjang kelas. Untuk menentukan kok 60 sampai 66 Bu, gimana caranya kok bisa kita buat 60 sampai 66, apa asal-asalan saja? Enggak. Itu yang dikatakan dengan panjang kelasnya. Dengan rumus rank dibagi dengan banyak kelas. Rank kita punya tadi 35 dibagi banyak kelas kita 6. 35 bagi 6 itu sama dengan 5, sekian kan? Nah, itu kita bulatkan saja menjadi 6. Jadi panjang kelas kita ada 6, banyak kelas kita juga ada 6. Kebetulan sama. Nah, jadi yang 6 ini, panjang kelas yang 6 ini, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Jadi ada 6. Ya. Begitu juga sampai 90, 91, 92, 93, 94, 95. Jadi panjang kelasnya ada 6, banyak kelasnya, ini ya banyak kelasnya di bawah nih, ada 6, panjang kelasnya ada 6. Kebetulan sama-sama 6. Nah, setelah kita buat panjang kelas dan banyak kelasnya ini, kita lihat lagi data yang 60 sampai 65 ini berapa. Kita lihat di sini data-data kita, kan tadi sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, 60 sampai 65. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Berarti turusnya 4, frekuensi absolutnya 4. Ini untuk frekuensi relatifnya nanti kita bahas ya. Begitu juga untuk 66 sampai 71. 66 sampai 71 ini 0, nggak ada karena memang datanya nggak ada yang 66 sampai 71. Nilai 66 sampai 71 ini memang nggak ada, berarti 0. Nah, sambung ke kelas ketiga dengan panjang kelas 72 sampai 77. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti frekuensi absolutnya 5 sampai yang terakhir ini 90 sampai 95, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, frekuensi absolutnya 6. Kalau kita totalkan, dia akan menghasilkan 24, di mana 24 ini merupakan banyak data kita. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari 24 atau lebih dari 24, berarti salah dalam mengkelompokkan datanya. Ya. Jadi ini memang harus dipahami betul-betul. Ini ada 4 langkah-langkah tadi ya. Yang keempat tadi panjang kelas, menentukan panjang kelas. Yang pertama kita mengurutkan skor dari yang rendah sampai yang tinggi, kemudian kita menentukan rank, kemudian menentukan banyak kelas, dan yang keempat menentukan panjang kelas. Baru kita buatkan tabel distribusi frekuensinya. Ya. Tolong dipahami dengan seksama ya materi-materi ini, karena ini akan terus berlanjut sampai
perkuliahan berakhir ini akan dipakai terus sampai UAS pun nanti ini akan masuk juga, ya. Karena dia memang saling berkaitan antara satu dan yang lain. Kalau misalnya kalian belum paham ini, tanyakan sampai paham. Kalau kita nggak paham ini dan kita diam aja, untuk selanjutnya itu susah kita ngikutin. Karena memang saling berkaitan ini, Pak Bu. Ya, karena memang udah ada pengalaman juga. Jadi mereka diam aja, nggak tahu, nggak paham, diam aja. Jadi sampai akhir tuh, padahal cuma sederhana ini, ditanya itu nggak paham-paham. Jadi tolong dipelajari dengan serius materi-materi ini, karena akan ada materi selanjutnya yang lebih tinggi dari materi. Ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai penyajian data distribusi frekuensi ya. Sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.